Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak video pembelajaran materi tata surya oleh Fatmawati Lapangga, MPD. Sistem tata surya ini terdapat beberapa kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar yang pertama yaitu menganalisis sistem tata surya, rotasi dan revolusi bumi, rotasi dan revolusi bulan, serta dampaknya bagi kehidupan di bumi. Karya tentang dampak rotasi dan revolusi bumi dan bulan bagi kehidupan di bumi berdasarkan hasil pengamatan atau penelusuran berbagai sumber informasi. Berikut tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama, peserta didik dapat membuat model orbit planet melalui simulasi. Yang kedua, peserta didik dapat mendeskripsikan karakteristik komponen tata surya melalui kajian pustaka. Ketiga, peserta didik dapat mencari informasi tentang planet-planet penyusun tata surya melalui kajian pustaka. Keempat, peserta didik dapat mendeskripsikan gerak planet pada orbit tata surya melalui simulasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Baik. Sehat-sehat ya? Ya. Alhamdulillah. Jadi insya Allah kalian mengikuti pelajaran pada hari ini sampai akhir. Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat ya. Namun sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran seperti biasa itu kita berdoa, ya kan? Kita berdoa supaya apa yang dipelajari, ya, apa yang kalian pelajari pada hari ini insya Allah bisa diserap dan insya Allah bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu saya minta satu orang yang pimpin doanya. Siapa yang boleh? Coba tulis. Teman-teman, sebelum kita memulaikan pelajaran ini, sebaiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Berikut sebelum kita masuk kegiatan intinya, kita penyegaran dulu ya. Penyegaran supaya saat belajar kalian refresh, segar. Coba dipimpin dulu untuk kita salam dan tepuk PPK ya. Salam PPK. Berdiri dulu semua. Teman-teman berdiri semuanya. Salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Tepuk
Oke, terima kasih. Semuanya duduk. Oke, siapa yang tidak hadir hari ini? Agustiawan Hamid, Abdul Mahmud, Abdul Mawar, Abdul Mahmud, apa ya? Sisi Abdul, Nifaldo, Imeng. Jadi ada berapa orang ya? Fitra. Yuliana Zaki. Fitra itu mama. Bu Fitra. Oke, nah sekarang kita mulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, ya. Pada hari ini kita masuk pada materi yaitu mengenai tata surya. Ya, sudah pernah waktunya kalian sudah pernah belajar tentang tata surya? Ya. Sudah, ya. Sudah belajar apa saja yang kalian pelajari di SD? Planet, jadwal rotasi, satelit, revolusi bumi, ya kan? Satelit. Jadi banyak. Berarti ini materi ini kalian sudah peroleh di SD, ya? Kelas 6. Kalau sudah peroleh dari SD kelas 6, sekarang saya minta coba siapa yang masih ingat planet-planet dalam tata surya. Ada berapa planet dalam tata surya? 8. Siapa yang bisa menyebutkan? Ini coba ini. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Oke, berikan apa dulu untuk planet-planet yang ada dalam tata surya kita itu mulai dari Merkurius, apa lagi? Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Neptunus yang paling Terakhir. atau yang paling jauh dari matahari, ya kan? Untuk itu pada pertemuan ini kompetensi dasar yang kalian harus kuasai, ya, itu yaitu yang pertama untuk pengetahuan menganalisis sistem tata surya, kemudian rotasi dan revolusi bumi, kemudian rotasi dan revolusi bulan, serta dampaknya bagi kehidupan di bumi, ya. Kemudian untuk aspek keterampilan 411 itu menyajikan karya tentang dampak rotasi dan revolusi bumi, kemudian rotasi dan revolusi bulan bagi kehidupan di bumi berdasarkan hasil pengamatan atau penelusuran berbagai sumber informasi. Jadi melalui kajian pustaka, ya, itu yang kalian akan pelajari. Kemudian untuk mempelajari tata surya ini tentunya ada manfaatnya. Kenapa kita perlu mempelajari tata surya atau manfaat dari tata surya? Manfaat mempelajari tata surya. Ada yang tahu manfaatnya? Misalnya, kenapa terjadi siang dan malam? Kenapa terjadi pergantian musim? Ada musim hujan, ada musim kemarau, misalnya terjadi angin topan, ya. Berarti tata surya itu sangat bermanfaat. Kira-kira siapa yang bisa ini? Manfaat dari tata surya. Manfaat dari mempelajari tata surya. Ada. Manfaatnya, manfaat mengapa kita harus pelajari tata surya? Ini. Ya. Jadi, supaya kalian atau kita semua dapat mengetahui macam-macam benda langit, ya, di luar angkasa, planet dan bintang.
itu misalnya mengapa terjadi siang dan malam, mengapa terjadi pergantian musim, ya kan? Ya. Itu juga misalnya kenapa pada saat ini misalnya di Indonesia siang, di Eropa misalnya malam. Itu kan fenomena alam. Sehingga itu kenapa materi tata surya ini sangat bermanfaat. Paham? Ini tujuan pembelajarannya. Ini ada 4 tujuan pembelajaran. Itu yang pertama, dapat membuat model orbit planet, ya, melalui simulasi. Mohon maaf, sudah 2 kali. Ini melalui simulasi. Jadi sebentar kalian saya buat model role play, buat simulasi tentang peredaran planet-planet dalam mengelilingi matahari, ya. Kemudian yang kedua, dapat mendeskripsikan karakteristik komponen data surya melalui kajian pustaka. Jadi sebentar kalian saya minta membaca buku sekitar 3 menit. Berikut, dapat mencari informasi tentang planet-planet penyusun data surya melalui kajian pustaka. Yang berikut, dapat mendeskripsikan planet pada orbit tata surya melalui simulasi. Jadi ini adalah tujuan, ya. Tujuan kita mempelajari atau tujuan yang akan kita pelajari pada pertemuan ini tentang materi tata surya. Nah sekarang sebelum kita masuk, ya, sebelum kita masuk ke materi ini, coba perhatikan. Saya akan tayangkan sebuah video. Saya minta semua perhatikan, ya. Perhatikan video. Ada 4 hal yang perlu kita ingat tentang tata surya. Pertama, sistem tata surya. Sistem tata surya berada di dalam galaksi Bima Sakti atau Milky Perhatikan Way. semua, simak baik-baik yang Sistem bagaimana tata karakteristik surya dari masing-masing terdiri dari 3 planet. bagian, yaitu matahari, Kemudian kalau dicatat ya, dan planet dicatat lainnya. tentang karakteristik ini. Kedua, matahari sebagai pusat tata surya. Dalam tata surya, juga terdapat pusat tata surya. Pusat tersebut adalah matahari. Matahari dikelilingi oleh planet-planet dan benda langit lainnya. Matahari merupakan 100 miliar bintang yang ada di dalam galaksi Bima Sakti. Gravitasi matahari sebesar 28 kali gravitasi bumi. Bagi kehidupan bumi, matahari sangat penting, yaitu sebagai sumber kehidupan. Yang ketiga, planet-planet. Planet adalah benda langit yang berotasi dan berevolusi mengelilingi matahari. Waktu rotasi adalah waktu yang diperlukan planet untuk berputar pada porosnya satu putaran penuh. Waktu revolusi adalah waktu yang diperlukan planet untuk berputar mengelilingi matahari satu putaran penuh. Planet-planet dalam tata surya kita berjumlah 8. Mulai dari yang terdekat dengan matahari, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Merkurius adalah planet terdekat dengan matahari. Waktu rotasi Merkurius adalah 59 hari. Sedangkan waktu revolusinya adalah 88 hari. Ukuran Merkurius lebih kecil dari Bumi dan tidak memiliki satelit. Venus adalah planet terdekat kedua dengan matahari setelah Merkurius. Venus mempunyai waktu rotasi 243 hari dan waktu revolusi
revolusi selama 225 hari. Venus dinamakan bintang fajar karena tampak cemerlang di waktu fajar. Bumi adalah planet terdekat ketiga dengan matahari setelah Merkurius dan Venus. Bumi mempunyai waktu rotasi 24 jam dan waktu revolusi selama 365 hari. Bumi dikenal dengan planet biru karena berwarna biru saat dilihat dari angkasa. Bumi juga satu-satunya planet yang dapat dihuni oleh makhluk hidup. Mars adalah planet terdekat keempat dengan matahari. Mars mempunyai waktu rotasi 24,6 jam dan waktu revolusi selama 687 hari. Mars mempunyai 2 satelit, yaitu satelit Phobos dan Deimos. Jupiter adalah planet terdekat kelima dengan matahari. Jupiter adalah planet terbesar dalam tata surya. Besarnya mencapai 11 kali planet bumi. Waktu rotasi Jupiter adalah 10 jam dan waktu revolusinya 11,86 tahun. Jupiter mempunyai 16 satelit. Saturnus adalah planet terdekat ke-6 dengan matahari. Saturnus berwarna kekuningan. Waktu rotasi Saturnus adalah 10,7 jam dan waktu revolusinya 29,5 tahun. Saturnus terkenal dengan planet indah yang bercincin. Atmosfer Saturnus berupa debu halus, kerikil, dan butiran es yang sangat banyak. Uranus adalah planet terdekat ketujuh dengan matahari. Uranus berwarna hijau kebiruan. Waktu rotasi Uranus adalah 17 jam dan waktu revolusinya 84 tahun. Planet ini mempunyai 27 satelit. Neptunus adalah planet terjauh dengan matahari, berwarna kebiruan. Waktu rotasi Neptunus adalah 16 jam dan waktu revolusinya 165 tahun. Planet ini mempunyai 11 satelit. Keempat, benda-benda langit yang lain. Oke, itu adalah videonya. Sudah perhatikan videonya tadi toh? Sekarang dari penayangan video tentang tata surya tadi, bagaimana karakteristik planet-planet, 8 planet, kemudian bagaimana rotasi dan revolusi dari masing-masing planet, berapa kala revolusi, berapa kala rotasinya. Kira-kira ada yang ditanyakan dari tayangan tadi? Dari tayangan tadi ada yang mau ditanyakan? Ada? Saya. Berdiri. Kalau ini langsung salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Tanahu. Saya akan menanyakan, Bu, yang saya lihat di tayangan tadi, matahari sebagai pusat tata surya. Yang saya tanyakan, kenapa matahari sebagai pusat tata surya, bukan bumi? Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih. Berikan aplaus dulu. Tadi kalian lihat semua toh? Ada lihat? Ya. Dikatakan bahwa matahari sebagai pusat tata surya. Nah, yang ditanyakan Jian, kenapa? Mengapa matahari disebut sebagai pusat tata surya? Kenapa bukan bumi? Ada yang bisa menjawab? Siapa? Aidit. Coba Aidit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tristy Ramadan Karim, akan menjawab pertanyaan dari Jihan Tanahu. Karena planet dan benda-benda langit mengelilingi matahari.
karena planet-planet dan benda-benda langit lain itu mengelilingi matahari, sehingga disebut Matahari sebagai pusat tata surya. Oke, berikan aplaus dulu. Ada yang punya versi lain, jawaban lain? Kalau menurut Aili tadi bahwa mengapa matahari itu disebut sebagai pusat tata surya? Itu karena planet-planet dan benda-benda langit yang lainnya itu berputar atau beredar mengelilingi matahari. Ada yang lain? Yang lain bagaimana? Sama jawabannya? Sama. Oke, jadi jawabannya benar bahwa semua planet-planet kan seperti disebutkan di tayangan video tadi, bahwa semua planet-planet dalam tata surya, semua benda-benda langit, meteor, komet itu mereka berputar atau beredar mengelilingi matahari. Sehingga disebut matahari sebagai pusat tata Surya. Oke, untuk itu bagaimana peredaran planet-planet, yang mana planet dalam, yang mana planet luar? Untuk itu marilah kita akan buat simulasi. Tapi sebelum buat simulasi kita buat kelompok dulu ya. Nantinya dalam kelompok itu saya akan tarik berapa orang teman-teman yang akan membuat simulasi atau role play atau bermain peran. Bagaimana gerakan dari Merkurius, bagaimana gerakan dari bumi ya. Untuk itu saya buat kelompok dulu. Kelompoknya saya hitung 1, 2, 3 sampai 5 ya. Misalnya yang nomor 1 buat kelompok 1 ya. Yang nomor 2 jadi ingat nomornya. Mulai hitung dari sini. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ingat 2, 3, 4, 5, 2. Oke. Nomor 1 berarti kelompok 1 ya. Sebut nomor 2 berarti kelompok 2. Nah, kelompok 1 caranya jadi tertib membuat kelompok 4 meja digabungkan jadi 1. Jadi kelompok 1, di sini kelompok 2, kelompok 3, 4, 5. Oke. Buat kelompok. Sudah siap semua? Sekarang kita akan buat simulasi. Kalian akan membuat simulasi ya. Jadi perhatikan baik-baik. Kita membuat model role play atau bermain peran. Jadi ada yang berperan sebagai matahari, ada yang berperan sebagai Merkurius, Neptunus ya, yang ada 8 planet. Namun sebelum itu saya bagikan dulu LKPD-nya. Jadi saat simulasi perhatikan baik-baik. Sekarang saya akan cabut dari kelompok-kelompok yang akan berperan sebagai matahari. Untuk matahari Akbar.
maju, ya, kemudian membacakan karakteristiknya. Seterusnya sampai Neptunus. Setelah itu kalian mensimulasikan gerak planet-planet itu dalam mengelilingi matahari. Mana yang dekat dengan matahari, mana yang agak jauh, mana yang paling jauh. Jadi sebentar akan mensimulasikan gerakan planet-planet. Oke, mulai saya panggil matahari. Karakteristik matahari. Matahari adalah bola raksasa yang terbentuk dari gas hidrogen atau 75% dari helium 25%. Matahari adalah bintang yang terdapat di dalam tata surya yang memiliki 4 lapisan, yaitu matahari, fotosfer, kromosfer, dan korona. Matahari mempunyai diameter 1,4 juta kilometer atau 109 kali lebih besar dari diameter bumi. Suhu di pusat matahari mencapai. Berikut Merkurius. Karakteristik Merkurius. Diameter 4.879 km. Jarak rata-rata dari matahari 57,9 juta km. Skala rotasi 58,65 hari. Skala revolusi 88 hari. Jumlah satelit tidak ada. Oke, berikut Venus. Karakteristik Venus. Berdiameter 12,104 km. Jarak rata-rata dari matahari 108,2 juta km. Skala rotasi 243 hari. Skala revolusi 224,7 hari. Suhu rata-rata 464 derajat Celcius. Jumlah satelit tidak ada. Berikut Bumi. Karakteristik Bumi. Diameter 12.756,3 km. Jarak rata-rata dari matahari 149,6 juta km. Skala rotasi 23 jam 57 menit. Skala revolusi 3065,242 hari. Suhu rata-rata 15 derajat Celcius. Jumlah satelit 1. Oke, Mars. Karakteristik Mars. Diameter 794 km. Jarak rata-rata dari matahari 227,9 km. Skala rotasi 9,50 menit. Skala revolusi 11 tahun 10 bulan 3 hari. Rata-rata suhu negatif 65 derajat Celcius. Jumlah satelit 2. Oke, berikut Jupiter. Karakteristik Jupiter. Diameter 139,822 km. Jarak rata-rata dari matahari 778,3 km. Skala rotasi 10 jam 40 menit. Skala revolusi 29,42 tahun. Rata-rata suhu 60 derajat Celcius. Jumlah satelit 6. Berikut Saturnus, planet yang paling cantik karena dia memiliki Karakteristik Saturnus. Diameter 120.536 km. Jarak rata-rata dari matahari 1433,5 km. Skala rotasi 10 jam 40 menit. Skala revolusi 29,42 tahun. Rata-rata suhu men 140 derajat Celcius. Jumlah satelit 18, memiliki cincin. Berikut Uranus. Karakteristik Uranus. Diameter 50.224 km. Jarak rata-rata dari matahari 2.872 km. Skala rotasi 17 jam 14 menit. Skala revolusi 84 tahun. Suhu rata-rata min 140 derajat Celcius. Jumlah satelit 27. Oke, yang terakhir planet yang paling jauh dari matahari yaitu Neptunus. Karakteristik Neptunus. Diameter 50.500 km.
Jarak rata-rata dari matahari 4.500 juta kilometer. Kala rotasi 16 jam 7 menit. Kala revolusi 164,8 tahun. Jumlah satelit 14. Oke, selesai untuk membacakan karakteristik masing-masing planet. Berikut perhatikan ya, mereka teman-teman kalian akan membuat simulasi tentang peredaran planet, ya. Jadi mana yang beredar, yang mendekati matahari, mana yang agak jauh, mana yang paling jauh. Jadi mereka akan beredar sesuai dengan dekanya masing-masing. Oke, sekarang buat simulasi. Yang lain perhatikan ya, kelompok lain perhatikan, anggota-anggota yang lain perhatikan, karena sebentar kalian akan mengisi LKPD. Oke. Matahari berputar pada porosnya, mulai berputar, bergerak. Jadi ada yang agak jauh, ada yang dekat. Berputar, jadi dia bukan satu garis lurus ya. Ada yang mendekat, ada yang agak jauh, ada yang paling jauh. Yang paling dekat dengan matahari itu apa? Planet Merkurius. Jadi Merkurius itu berdekatan terus dengan matahari peredarannya. Yang paling jauh adalah Neptunus. Jadi Neptunus dia beredar agak jauh dari matahari. Sekarang perhatikan, lihat mana yang teman kalian memang yang benar-benar beredar sesuai dengan peredarannya. Jadi matahari dia berputar pada porosnya. Oke, sudah? Sudah lihat? Sudah kan? Ya. Sudah, oke. Terima kasih teman-teman yang sudah mensimulasikan tentang peredaran planet-planet. Kembali ke kelompok masing-masing. Oke, kembali ke kelompok masing-masing. Sekarang saya beri waktu 15 menit untuk mengisi LKPD. Ada LKPD di situ? Ya? Tolong diisi sesuai dengan hasil pengamatan video, kemudian dengan simulasi yang kamu lihat tadi. Oke, saya beri waktu 15 menit mengisi LKPD, mengerjakan diskusi kelompok. Diskusikan dalam kelompok. Jangan lupa nama kelompoknya, ya, nama kelompoknya di mana? Di apa namanya? Di depan. Saat kerja kelompok di sini ada teknik penilaian yang saya ambil, penilaian sikap. Bagaimana kerjasamanya, aktif atau tidak, ya? Bagaimana kreativitasnya. Jadi ada penilaian sikap yang saya nilai di sini. Kemudian ada penilaian juga keterampilan dan pengetahuan yang kamu kerjakan sekarang. Waktunya 15 menit. Jadi sekarang kurang lebih jam 10 lewat 5 menit sudah selesai. Kemudian kita presentasikan. Oke, mulai saja. Kerja kelompok, diskusikan dalam kelompok. Baik, kita waktunya tidak ada presentasi untuk masing-masing kelompok. Kita mulai dari kelompok 1. Jangan lupa kalau untuk presentasi mulai dari salam ya. Dibiasakan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvana. Saya perwakilan dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Satu, tulisan planet-planet dalam tata surya. Merkurius, Yang lain perhatikan ya. Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. 2. Jelaskan perbedaan planet terrestrial
planet terrestrial atau planet dalam. Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. 4. Tuliskan planet Jupiter atau planet luar. Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Oke, sudah selesai. Berikan aplaus untuk kelompok. Sekarang perhatikan, ada apa yang dipaparkan oleh kelompok 1 tadi, ada tanggapan dari kelompok lain? Misalnya mungkin planet-planetnya misalnya ada yang kurang, mukanya mungkin ada yang keliru. Ada tanggapan dari kelompok lain mengenai hasil diskusi dari kelompok 1? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjut ke kelompok 2. Yang kelompok lain perhatikan ya, supaya melengkapi. Yang kelompok lain kita nanti kalau ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sani Chandra Ciko, perwakilan dari kelompok 2. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, planet-planet tata surya. Planet-planet Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Perbedaan planet. Planet dalam adalah planet yang letaknya dekat dengan matahari dan berukuran kecil. Planet dalam: Merkurius, Venus, Bumi, Mars. Planet luar adalah planet yang letaknya jauh dengan matahari dan berukuran besar. Planet luar: Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Planet terestrial atau planet dalam. Planet terestrial, planet dalam, planet yang letaknya dekat dengan matahari dan berukuran kecil, memiliki sedikit satelit, tidak sama sekali berbaku. Planet dalam terdiri atas Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Planet Jovian atau planet luar adalah planet yang letaknya jauh dengan matahari dan berukuran besar, memiliki banyak satelit. Planet luar terdiri atas Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Bagaimana, ada tanggapan? Ada tanggapan dari dua kelompok yang mempresentasikan? Perhatikan, dari dua kelompok yang mempresentasikan, hasilnya sama? Sama. Yang kelompok 5 bagaimana? Apakah hasilnya sama dengan kelompok 1 dan kelompok 2? Sama. Bahwa planet-planet itu ada 8, yaitu mulai dari Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. kelompok 4 bagaimana? Sama? Sama. Kelompok 3? Jadi kalau hasilnya sudah sama, ya, hasilnya sudah sama, berarti kelompok lain sama kan? Kemudian coba ada kelompok yang menjawab. Bisa tanya, apakah ada kelompok yang menjawab misalnya planet itu mulai dari matahari? Ada yang menjawab matahari? Iya. Ada? Tidak ada. Ada? Tidak ada. Tidak ada? Ya. Tidak ada berarti tidak. Jangan sampai yang saya khawatirkan, jangan sampai ditanyakan, tuliskan 8 planet yang mengelilingi matahari. 8 planet dalam tata surya. Ada yang menyebutkan matahari. Jadi matahari bukan Planet. tetapi matahari adalah Tata surya dalam. memang matahari segala pusat tata surya. Tapi matahari itu apakah dia planet atau bintang? Bintang. Nah, oke, jadi matahari adalah Bintang. Sekarang saya yang bertanya, kenapa matahari disebut sebagai bintang? Siapa yang bisa menjawab? Tadi kan saya tanya apakah matahari adalah planet? Kalian jawab bukan, tapi
Benar yang dikatakan oleh Hemat bahwa matahari itu disebut bintang karena matahari memancarkan cahayanya sendiri. Paham? Ya. Jadi bintang itu dia memancarkan cahayanya sendiri. Seperti biasa kamu duduk di malam hari, ya kan? Biasa kalian duduk di malam hari itu biasa ada lihat bintang. Ya. Bintang itu dia memancarkan cahayanya sendiri. Sekarang saya tanya, apakah bulan memancarkan cahaya atau memantulkan cahaya? Memancarkan. Kan misalnya kamu duduk malam hari ada bulan, misalnya bulan purnama, terang ya kan? Sekarang apakah bulan itu memancarkan cahaya atau memantulkan cahaya? Ada kapan yang bilang memantulkan? Memantulkan cahaya dari mana? Siapa yang bilang memancarkan? Memancarkan. Ada bilang memancarkan bukan ya? Ya ada teman-teman semua. Berarti sudah paham kalian ya. Jadi bulan itu memantulkan cahaya. Jadi dia perhatikan ya. Matahari memancarkan cahayanya ke bulan, ya kan? Sampai di bulan itu cahaya yang diterima dari matahari dipantulkan ke bumi, sehingga kita di bumi melihat terang, ya kan? Kelihatan terang. Padahal sebenarnya bulan itu bukan memancarkan cahaya dari dirinya sendiri, tapi dia hanya memantulkan. Paham? Jangan sampai ada yang tanya apakah bulan itu memancarkan cahaya atau memantulkan cahaya. Jadi jawabannya adalah memantulkan. Jadi dia hanya memantulkan cahaya dari sinar matahari. Paham? Oke. Dari hasil diskusi tadi, perhatikan. Dari hasil penayangan video, dari hasil simulasi tadi, kemudian sampai pada diskusi dan presentasi, kira-kira ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvana. Saya akan apa penyebab dari siang dan malam, dan apa juga penyebab dari musim dingin, musim panas, Apa yang menyebabkan? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikan aplaus untuk Silvana. Ada pertanyaan dari teman kalian? Siapa yang bisa menjawab? Silakan. Pertanyaannya Silvana, apa yang menyebabkan? Ini kan kita ada siang, ada malam. Atau misalnya sekarang ini di Indonesia siang. Nah, mungkin di Arab sana atau di Eropa adalah malam, ya kan? Kira-kira apa yang menyebabkan itu? Misalnya juga ada pergantian musim, ada panas, ada hujan, ya kan? Ada misalnya angin topan, fenomena-fenomena alam. Kira-kira apa yang menyebabkan itu? Ada yang bisa jawab? Sebenarnya pertanyaan dari Silvana itu adalah untuk materi yang berikutnya, materi di pertemuan berikut. Tapi tidak apa-apa kalau sudah ditanyakan. Ada yang bisa menjawab? Ya? Ada yang bisa menjawab? Coba. Yang menyebabkan terjadinya perbedaan kondisi alam yaitu rotasi dan revolusi bumi. Rotasi dan revolusi bumi. Benar, betul? Saya jelaskan ya, perhatikan ini sebenarnya untuk pertemuan berikut, tapi tidak apa saya jelaskan. Kenapa terjadi siang dan malam? Karena ada yang namanya gerak rotasi dan gerak revolusi bumi dan bulan. Kalau gerak rotasi itu gerak bumi atau gerak bulan pada sumbunya, ya, atau pada porosnya. Kalau revolusi itu nanti salah kita simulasikan juga. Kalau revolusi itu mengelilingi matahari. Nah, saya berikan contoh. Misalnya ini matahari, ya. Ini matahari hampir. Ini matahari. Ini misalnya bumi.
bumi. Misalnya di sini Indonesia. Ini di sini misalnya Eropa. Perhatikan, ini kan matahari memancarkan cahayanya ke bumi, ya kan? Perhatikan di sini, kita perhatikan. Ini matahari memancarkan cahayanya ke bumi. Nah, bumi ini dia berputar pada porosnya. Selain dia melakukan rotasi atau berputar pada porosnya, juga melakukan gerak revolusi atau berputar mengelilingi matahari. Saat dia berotasi, sekarang ini matahari memancarkan cahayanya di sini, ya kan? Berarti yang mana akan siang, yang mana malam? Siang Indonesia. Nah, maka di Eropa malam. Jelas, ya kan? Karena cahayanya ini saat dia berputar, berotasi, jika Eropanya sudah di sini, ya, Eropa di sini, kemudian Indonesia di sini, dia akan berputar. Tahu berputar? Ya. Berputar pada porosnya begini. Misalnya di Indonesia, ini Eropa, nah dia berputar begini, ya kan? Matahari berarti Indonesia siang. Yang di belakang malam. Paham? Ya. Rupanya malam. Seperti itu. Itu proses terjadinya siang dan malam. Itu karena ada gerak rotasi dan ada gerak revolusi. Paham? Oke. Oke. Sekarang kita akan simpulkan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, ya. Kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan dari apa yang kalian buat dalam kelompok, apa yang kalian dapatkan pada pertemuan ini, kira-kira siapa yang dapat menyimpulkan? Coba siapa yang bisa menyimpulkan? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sustiani Mekarali. Saya akan menyimpulkan materi yang sudah dijelaskan oleh Ibu Fatmawati Lapangga hari ini. Tata surya adalah susunan benda-benda langit yang terdiri atas matahari sebagai pusat tata surya, planet-planet, komet, meteoroid, dan asteroid yang mengelilingi matahari. Planet dalam adalah planet yang letaknya dekat dengan matahari dan berukuran kecil. Sedangkan planet dalam adalah planet yang letaknya jauh dengan matahari dan berukuran besar, memiliki banyak satelit. Terima kasih. Oke, berikan aplaus dulu untuk tulis yang sudah menjadi. Siapa lagi yang bisa menyampaikan dari apa yang kalian dapatkan tadi, yang kalian pelajari tadi selama di kelompok, selama tayangan video simulasi? Siapa yang bisa menambahkan? Oke, coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selamat Karim. Saya akan menambahkan jawaban dari tulis dari Kesimpulan. Planet dalam adalah planet yang paling dekat dengan matahari dan berukuran kecil. Satelitnya sedikit, bahkan tidak ada sama sekali, dan berbatu. Itu planet dalam. Oke. Ikut. Planet luar. Planet luar adalah planet yang berukuran besar, memiliki banyak satelit. Planet yang paling jauh dengan matahari. Oke, itu teman-teman, perhatikan semua di slide. Ini ya. Jadi dari apa yang disimpulkan oleh teman-teman tadi ini, bahwa tata surya adalah benda-benda langit yang terdiri di atas matahari sebagai planet pusat tata surya, kemudian planet-planet, komet, meteoroid, dan asteroid karena yang mengelilingi matahari. Kemudian planet itu adalah
benda-benda langit yang mengelilingi matahari. Kemudian ini garis dengan planet-planet ya, yang seperti yang kalian simulasikan tadi. Ini kesimpulannya ya. Kemudian ada planet dalam. Di planet dalam, planet yang dekat dengan matahari, yang terdiri atas bebatuan. Yang dekat dengan matahari ada 4, berarti ada Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Itu yang disebut dengan planet dalam atau terestrial. Ya. Kemudian ini ada planet luar atau disebut dengan Jovian. Itu planet yang jauh dari matahari. Itu dia mengandung gas-gas. Ya. Jadi planet luar itu dia mengandung gas-gas. Ya. Yang planet yang tergolong dari dalam planet luar itu adalah Jupiter, Neptunus. Jadi ada 4, ya. Perlu ingat itu? Harus tahu. Oke, kita sudah buat kesimpulan, sudah buat rangkumannya. Berikut ada tes. Saya minta kalian mengambil apa namanya? Ambil kertas 2 lembar. Kita akan tes pengetahuan yang apa yang kalian peroleh tadi. Tesnya sebanyak 5 soal. 5 soal yang tulisnya ini. Siapa yang menjawab pengertian tata surya ini, bobot-bobotnya sudah ada. Oke, saya beri waktu 5 menit. Tulis soalnya. Iya, tulis soalnya dulu. Kalau kita lihat waktunya. Jadi siapa yang menjawab nomor 1 jika benar, skornya 4. Yang menjawab nomor 2, jika dia benar, skornya 4 juga. Jika menjawab nomor 3, itu jika dia menjawab benar, skornya adalah 8. Nomor 4, skor totalnya itu 10 dan nomor 5 8. Jadi jumlah, kalau dia benar semua, jumlah skornya adalah 34. Kalau 34 dibagi 34 kali 100 maka nilainya 100. Ya, ini yang kalian sudah pelajari, jadi tolong dijawab dengan benar. Karena berhubung waktunya sudah selesai, kita lanjutkan saja tugas rumah ya. Tugas rumah. Namun sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, jadi tugasnya dimanapun jangan lupa hari Senin saya kumpul. Sebelum kita akhiri, berdiri dulu, kita baca dulu selesai, kita segar. Kalau kita sudah ya. Berdiri semua, kita menyanyikan Mars PPK. Jangan semangat, jangan main-main. Tangan di samping semua. Oke, sudah? Satu, dua, tiga. Gerakan nasional revolusi mental membangun karakter
Butet, Bu.